Sudah aman, ya. Oke, kita tunggu. Kuotanya aman toh semuanya? Aman. Siap-siap keluar lebih banyak ya. Yang penting sinyalnya lancar, Pak. Iya, benar. Yang penting sinyalnya aman ya. Saya ikut ya. Iya. Ya. Tapi memang apa ya? Kita baru trial juga sih untuk dicoba hari Senin ini tadi. Ya, semoga nanti bisa continue. Dari 30. Ya. Yang Pak Pun tadi kuliah apa? IPA. Oh. Pendidikan IPA terpadu. Iya. Oke, 18. Tapi kan masuk gini nih. Tadi informasi yang kami dapatkan dari kementerian pertahanan bahwa akan diberikan ke Jared keluar sendiri tak ya gara-gara mau toh. Ini paling jauh rumahnya di mana? Yang paling susah sinyal? Wonosobo. Wonosobo. Salaman Purworejo, Salaman Purworejo. Temanggung. Ini rata-rata pakai apa? Telkomsel? Iya, tapi sinyalnya macet, Pak. Tetap nggak ada, Pak. Tetap nggak ada. Oh. Saya di sini bisa pakai Tri ya, tadi enak. Iya, Nggak saya pakai hemat. Tri juga, Pak. Pakai Tri saya, Pak. Tri aman. Tri aman. Pak Tul ikut-ikut. Tadi suaranya ketangkep dengan jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Jelas banget. Iya. Oke, sip. Atau mungkin nanti ke depan saya lakukan modifikasi gitu ya. Jadi mungkin videonya bisa diakses secara mandiri saja, kemudian khusus untuk streaming seperti ini nanti kita gunakan untuk diskusi aja gitu. Gimana materinya yang ini? Ya, kan? Jadi kan lebih efektif toh. Daripada streaming ini terus kan teman-teman juga tidak bisa download dulu kemudian nggak Terus kota, Pak. bisa toh. Curhat baik. Ya nanti kita coba cari formula yang pas ya. Iya. Syukur-syukur teman-teman bisa menemukan obat anti COVID-19 ya. Waduh. Nanti bisa segera kuliah. doa dan ikhtiar. Oke. Dan biologi, Pak. Tapi seneng nggak? Liburannya seneng nggak? Nggak seneng, Pak. Nggak dapat uang jajan. Wah. Susah ya? Nggak seneng, Pak. Dapat uang jajan. Nggak dapat uang jajan. Bola kan malah full di rumah. Bisa makan apa-apa di rumah semua. Ya, tapi nek nggak punya uang jajan ya beli kuota ya, Pak. Oh gitu. Bener ya. Ya minta jatah, Bu. Saya butuh kuota untuk online gitu. Ini instruksi dari kampus gitu kan. Dari kampus ada subsidi nggak, Pak? Wah, itu saya juga baru nunggu ya, Mas. Saya berharap dapat subsidi juga ya. Pak, ini absen lagi nggak, Pak?
Gimana? Ono kemet boleh bisa. Oke, kita mulai ya. Ini kayaknya detikannya Oh, ya. tetap berjalan ini. Oh. Ya. Oke, langsung aja ya. Lanjut. Ya. Oke, tadi materinya sampai sebentar. Karakteristik bahasa. Ah, itu. Tak mute all ya. Nah, oke, tadi kan kita sampai ke materi bahasa Indonesia yang ini ya, produktif ya. Jadi bahasa Indonesia bersifat produktif. Kemudian di bawahnya kita sudah yang keempat adalah bahasa Indonesia memiliki fungsi dan variasi ya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dan variasi. Nah, di sini dengan bahasa kita bisa mengekspresikan pikiran, perasaan gitu. Kemudian kita juga bisa nilai-nilai yang dianut sehingga dapat dipahami dan juga dapat memahami orang lain. Ya, dengan bahasa manusia dapat saling memahami dan juga bekerja sama. Nah, ini kan kita juga berinteraksi, ini kan salah satunya juga menggunakan bahasa. Jadi bahasa menjadi poin yang cukup penting juga sih di dalam komunikasi ini. Gitu. Dan kalian tentunya kan juga merasakan hal yang berbeda ya. Ketika di sini yang menyampaikan mungkin antara Pak Kun, kalau hari ini ya, Pak Kun dengan Pak Arief mungkin bahasanya sudah berbeda. Kalau Pak Kun itu kan lebih condong ke ini ya, ke timur-timuran gitu ya, dari bahasa Lombok begitu. Jadinya logatnya tentunya sudah berbeda. Nah, nanti antara Pak Kun dengan misalkan Pak Agris misalkan, itu juga sudah berbeda. Nah, itu adalah masing-masing style ya. Atau nanti kita biasa sebut dengan dialek juga. Dialek dan juga ada idialek ya. Nah, suatu bahasa digunakan untuk berbagai kebutuhan dan tujuan dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suatu bahasa tidak pernah tampil seragam ya. Keragaman itu terjadi karena perbedaan kelompok atau individu. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa negara kita itu kan terdiri dari pulau-pulau ya. Kalau dalam bahasa kerennya itu adalah United in Nation ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu jadi perbedaan dalam United in Diversity. Jadi persatuan dalam perbedaan ya. Jadi itu istilah yang cukup keren menurut saya. Nah, kemudian kelompok manusia itu begitu banyak yang beragam, yaitu dari kelompok profesi guru ya. Antara guru dengan dokter itu cara berbicaranya sudah berbeda. Dokter dengan pedagang sudah beda ya. Penggunaan dialeknya, logatnya itu sudah berbeda. Kalau pedagang itu kan cenderung banter gitu ya. Pak De, cukup nopi loro gitu ya. Itu nggak jelas sebenarnya, tetapi mereka dengan seperti itu sudah paham gitu ya. Pemuka agama ya, seorang dai, seorang ulama itu sudah menggunakan bahasa yang berbeda ya. Kemudian ada orang yang tinggal di kota dan di desa, bahasanya sudah berbeda ya. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang tidak, itu juga sudah berbeda. Ada yang pria, ada yang wanita ya. Wanita dan pria itu kan kadang kalau pria itu kan lebih senang dengan bahasa yang simpel gitu ya. Nah, kemudian kalau wanita kan hampir semuanya dibahas gitu ya. Tapi insya Allah di kelompok ini enggak ya. Kemudian ada juga anak usia tua ya, usia muda, kemudian anak-anak itu juga berbeda. Nah, perbedaan penggunaan bahasa oleh suatu kelompok disebut sebagai variasi ya. Jadi segala tadi ya, pengelompokan tadi disebut sebagai variasi atau ragam bahasa ya. Sedangkan setiap kelompok itu terdiri atas sejumlah anggota pengguna bahasa ya. Jadi dalam kelompok tertentu itu mempunyai semacam
variasi atau ragam bahasanya masing-masing. Bahkan kalian dalam satu kelas itu mungkin punya ragamnya sendiri. Ketika ngomong apa itu akan menjadi lucu gitu ya. Tetapi kalau berada di kelas lain mungkin bahasa itu tidak menjadi lucu dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya ya, teman-teman, karakteristik bahasa ya. Jadi disadari atau tidak masing-masing individu itu memiliki kekhasannya tersendiri gitu ya. Yang tercermin dalam bahasa yang digunakan ya. Ketika seorang mendengar berbicara meskipun orangnya tidak terlihat gitu ya. Itu sudah tahu ya, itu siapa itu. Misalkan Mas Ahmad ya. Mas Ahmad itu datang ke kelas gitu. Kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum gitu. Nah, Assalamualaikumnya Mas Ahmad dengan Mas Tuhu itu sudah beda gitu. Dan kita mengenali gitu ya. Mengenali, oh, ini yang teko Ahmad ini gitu. Nah, itu sudah tahu dari cara dia berbicara. Itu karakteristik bahasa. Ya. Nah, itu disebabkan oleh dia memiliki ciri khas dalam bahasanya. Mungkin dalam pilihan katanya, penataan kalimat, ya, aksentuasi atau intonasinya, ya. Jadi penekanannya itu misalkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, nah itu kan sudah berbeda intonasinya. Tetapi maknanya sama. Yang itu yang akan menjadi ciri dari setiap orang. Nah, kalau ciri dari setiap orang, ya, orang per orang, itu namanya adalah idiolek. Ya. Karena kita juga mengenal istilah dialek. Kalau dialek itu lebih ke wilayah. Ya. Misalkan dialek dari Sunda, dialek dari Sumatera, dialek dari Batak misalkan. Nah, itu sudah berbeda. Itu namanya dialek. Ya. Kalau idiolek, ya, idiolek itu adalah kekhasan setiap orang itu dalam berbicara, ya, dalam berbahasa itu tadi, maka itu dinamakan dengan idiolek. Ya. Jadi idiolek itu per individu, ya, dan tidak jarang sama. Ya. Walaupun ada itu, saya pernah itu dimirip-miripkan dengan suara teman saya, itu ada. Jadi, loh, kok suaramu mirip banget gitu ya. Nada-nadanya juga sama dan sebagainya. Nah, itu ada potensi seperti itu, tetapi sangat jarang, ya. Sangat jarang. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah terkait dengan fungsi bahasa. Ya, fungsi bahasa itu menurut Tompkins ya dan Hoskinson ya. Hoskinson itu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi personal, ya, di mana fungsi personal itu adalah untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap, perasaan, ya. Itu fungsi secara personal. Jadi ketika kita curhat itu merupakan kita menggunakan bahasa sebagai fungsinya untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulator. Ya. Nah, regulator ini adalah untuk mempengaruhi sikap dan pikiran atau pendapat orang lain. Ya. Jadi waktu kita, seperti misalkan kita ketemu dengan SPG. Nah, SPG itu dia menggunakan fungsi bahasa sebagai regulator. Ya. Jadi bahasanya kan bahasa-bahasa Merayu. Ayo Pak, dibeli Pak. Ini rokoknya baru misalkan. Yang paling banyak kan rokok ya, SPGT. Atau enggak, sekarang yang paling banyak adalah handphone. Nah, maka itu seorang SPG itu harus mempunyai kemampuan untuk regulator gitu tadi ya. Untuk bisa menggunakan bahasa sebagai fungsinya adalah untuk regulator atau mempengaruhi orang. Iya loh, ini produknya bagus, handphonenya keluaran terbaru, fiturnya banyak dan sebagainya. Jadi untuk mempengaruhi itu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi interaksional, ya, di mana penggunaan bahasa itu adalah untuk menjalin kontak dan menjaga hubungan sosial, ya. Jadi kita ada interaksional itu kan otomatis kita untuk ya menjaga interaksi sosial begitu. Kalau kita kan sekarang baru ngetrennya adalah distance society ya. Jadi interaksi sosial jarak jauh gitu ya. Nah, kemarin ada yang membahas kenapa distance society, kenapa enggak distance physically gitu. Nah, itu hanya istilah saja yang mungkin bisa kita, kalau dicermati secara bahasa nanti panjang ya.
Nah, kemudian yang keempat adalah fungsi informatif ya. Jadi seperti Pak Arief sekarang ini adalah fungsinya memanfaatkan bahasa sebagai yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Nah, sebisa mungkin informasi itu tadi kan ketika kita menyampaikan sebuah informasi, ya itu harus banyak dilatih di sini. Ya. Bahkan Pak Arief sampai saat ini pun masih belajar untuk menyampaikan dengan cara yang lugas, kemudian mudah dipahami, efektif, ya. Gitu. Dan kemarin itu saya ngobrol dengan salah satu dosen teknik, bukan teknik ya, salah satu dosen komunikasi ya. Ternyata memang ketika kita melihat berita dan sebagainya itu adalah di sana pilihan kata, kemudian durasi dan sebagainya itu sangat legit ya, sangat legit pengaturannya gitu ya. Nah itu dalam rangka untuk apa? Jadi setiap menit, setiap detik dalam sebuah video itu ternyata mempunyai makna yang cukup besar ya. Dan itu hitungannya second ya, alias detik gitu ya, bukan menit lagi. Jadi setiap detik itu dia ada teksnya bahwa misalkan presenter harus mengucapkan ini itu di 30 detik pertama. 15 detik berikutnya apa? Kemudian yang berikutnya berapa? Nah, itu adalah fungsi memberikan informasi seefektif mungkin. Nah, jadi cukup menarik sih sebenarnya. Saya pengen belajar ke sana juga, tapi nanti sambil jalan aja ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi heuristik ya. Heuristik di sini adalah penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi. Nah, ketika nanti perkuliahan ini selesai, teman-teman semua nanti kan akan diskusi, bertanya dan sebagainya. Nah, itu maka teman-teman semua memanfaatkan bahasa yang fungsinya adalah untuk ya heuristik itu tadi, itu memperoleh informasi ketika belum jelas dan sebagainya. Kemudian fungsi imajinatif. Nah, ini biasanya Mas Sukrisno ini. Ini yang biasanya aktif di mana? Twitter ya. Di Twitter itu tadi biasanya nilai estetis keindahan ya, kemudian karya sastra, ungkapan kata dan sebagainya, ya, memberikan imajinasi dan sebagainya itu sangat kuat di sana. Nah, ini biasanya kita temukan di karya-karya sastra ya, cerita, dongeng dan sebagainya. Itu banyak. Nanti kita juga di semester nanti insya Allah kita akan banyak membahas itu juga. Kemudian fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Ya. Jadi instrumental. Jadi saya ingin kuliah online. Ya. Saya ingin mendapatkan voucher. Saya ingin mendapatkan apa dan sebagainya. Maka kita bisa menggunakan ini. Begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, di sini kita cermati ya. Kita cermati bahwa di sini ada seorang babang-babang ya, babang kondektur ya, bukan babang tampan, babang kondektur yang sedang bertemu dengan Aris ya. Jadi percakapan di bus ini adalah percakapan yang baik, nah namun tidak benar. Kemudian pertanyaannya adalah boleh atau tidak Pak? Ya boleh saja ya, karena memang ini situasinya adalah situasi yang non formal ya. Contoh, Bang, lewat Senin. Enggak, Dek. Hanya sampai Pasar Baru, kata kondekturnya. Kalau begitu, maaf Bang, saya turun di sini saja. Nah, kondektur kiri, gitu ya. Terima kasih Bang. Ini kan bahasa yang simpel, sederhana, tetapi kedua orang ini tadi memahami maksud dari percakapan itu, gitu ya. Karena kalau ini kita tulis dengan bahasa yang benar, ya, nanti akan cukup kesulitan gitu ya. Nah, ini analisisnya dulu ya. Bang lewat Senin ya, maksudnya bus ini adalah lewat Pasar Senin. Kondekturnya mengatakan hanya sampai Pasar Baru, maksudnya bus ini hanya sampai Pasar Baru ya. Nah, kalau teks tadi kita ubah ya menjadi bahasa yang seperti sedemikian ini, maka si anak ini tadi mungkin sudah sampai tujuan ya, sudah sampai mana? Pasar Baru ya, dia baru tahu gitu ya. Misalkan ini, Bang, apakah bus ini melewati Pasar Senin? Gitu ya. Kemudian kondekturnya, maaf Dek, bus ini tidak melewati Pasar Senin. Bus ini hanya sampai di Pasar Baru. Gitu ya.
Kalau begitu, saya salah naik bus, saya minta maaf. Saya minta maaf, Bang. Saya turun di sini saja. Boleh, sopir, ada yang mau berhenti di sini, kiri. Terima kasih, Bang, atas kebaikannya. Nah, ini kan jadi panjang gitu ya, ketika kita membahas, kita mengucapkannya seperti ini, dan terasa aneh begitu ya. Kalau teman-teman semua itu melihat ini ya, katanya kemarin ada film itu, tukang ojek pengkolan itu kan ada salah satu karakter yang dia mencoba menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kondisi sehari-hari gitu ya. Saya lupa namanya kalau nggak salah Sahri atau siapa itu yang dia mencoba menggunakan itu. Nah, itu akan menjadi aneh begitu ya. Akan menjadi aneh ya ketika kita komunikasi dengan bahasa yang seperti itu tadi begitu. Nah, kemudian percakapan di sekolah ya. Banter banget. Sana loh, Kak. Nah, selanjutnya adalah di sini ada ya, di sekolah ya, ada percakapan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Ada apa terburu-buru? Itu, Pak, ada anak-anak mau berkonsultasi. Perlu bantuan? Tidak, Pak. Terima kasih. Nah, maka ini di sini adalah bahasa yang mudah dipahami ya. Mudah dipahami. Nah, maka ini bahasa yang sederhana ya di sekolah, ini formal ya. Dan meskipun formal, ketika bahasa lisan itu sah-sah saja kita menggunakan bahasa yang baik ya, bahasa yang baik, tidak harus bahasa yang benar begitu. Nah, kemudian dalam sambutan dalam pemilihan ketua RW, ini kondisinya resmi ya. Jadi teman-teman semua di sini pilihan katanya yang perlu diperhatikan ya. Pemilihan kata yang digunakan dalam sambutan itu harus benar-benar dipahami. Di sini ya, pertama-tama perkenankan saya selaku ketua panitia menyampaikan itu. Nah, ini juga satu hal yang perlu diperhatikan ya. Mungkin teman-teman semua yang aktif dalam organisasi ya. Maka contoh sederhana adalah ketika kita mengungkapkan kata yang terhormat, yang kami hormati, dan yang kami sayangi. Nah, karena di situ ada kata yang terhormat, maka yang terhormat itu hanya ditujukan pada satu orang, ya, satu orang yang dia berada di forum itu dia menduduki jabatan tertinggi. Nah, tetapi kalau kita menduduki jabatan yang tertinggi, maka kita tidak perlu menyebutkan yang terhormat, gitu ya. Jadi misalkan Mas Tuhu itu adalah rektor Undip misalkan. Nah, maka Mas Tuhu itu ketika memberikan sambutan kepada bawahannya tidak perlu menyampaikan yang terhormat wakil rektor gitu, tidak, tetapi langsung yang kami hormati begitu. Nah, yang kedua, yang terhormat itu adalah pejabat-pejabat yang ada di jajarannya begitu, atau di dalam forum itu siapa yang dihormati begitu. Kemudian yang ketiga yang disayangi itu baru peserta-peserta yang lain. Nah, itu pilihan kata ya yang biasanya kita sampaikan di sana. Nah, kemudian kalau teman-teman semua menulis dalam sebuah artikel ya, maka di situ kita wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Baik dan benar. Karena bahasa tulis itu kan bahasa yang tidak bisa terkonfirmasi ya. Jadi sifatnya itu adalah satu arah, sehingga teman-teman semua ketika mengkomunikasikan itu ya, teman-teman semua SPOK-nya diperhatikan agar tidak salah kaprah begitu ya, salah makna ya. Karena bahasa tulis itu lebih cenderung kepada multitafsir ya. Dan kita tahu bersama bahwa ketika teman-teman semua mungkin melihat Hotman Paris itu ya. Hotman Paris itu kan juga dia terampil juga dalam mengolah kata-kata gitu. Jadi bahasa di dalam perundang-undangan tadi diotak-atik sehingga itu mempunyai pemaknaan yang berbeda begitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang bagian terakhir ya, satu hal yang perlu teman-teman pahami bahwa ragam bahasa itu
tadi sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah media, yang kedua adalah penuturnya, kemudian yang ketiga adalah pemakaian atau pokok persoalannya. Ya. Nah, media, ya, jadi ragam bahasa ketika kita lisan dengan tulis sudah berbeda. Ya. Kita lisan, kita bisa menggunakan bahasa yang tadi tidak baku, tetapi dia mudah dipahami. Baik, namun belum tentu benar. Ya. Kemudian kalau bahasa tulis itu dia wajib baik dan juga benar, mudah dipahami dan juga mudah untuk dan juga sesuai dengan kaidah. Kemudian yang kedua, ragam bahasa berdasarkan penuturnya. Nah, penuturnya itu kan ada dialek dan ada idiolek ya. Bukan dialek, idiolek ya. Kemudian ada penutur berdasarkan terpelajar atau tidak. Kemudian ada bahasa resmi dan juga bahasa tak resmi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pemakaian atau pokok persoalan. Ini terkait dengan bidang ya. Bahasa dalam jurnalistik itu sudah berbeda dengan bahasa di dalam hukum. Bahasa dalam hukum sudah berbeda dengan bahasa niaga. Bahasa niaga sudah berbeda dengan bahasa sastra dan sebagainya. Itu. Nah, mungkin itu teman-teman penjelasan dari saya terkait dengan materi ini. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, silahkan ya bisa disampaikan melalui forum ini. Begitu. Monggo, silahkan. Nggak ngantuk ya dengar suara Pak Arif ya? Pak. Ya. Ngantuk, Pak. Ada pertanyaan, monggo. Erlina. Erlina. Pak, punya Evani keluar sendiri, Pak. Keluar sendiri? Oh ya. Iya, Pak. Coba masuk lagi aja, nggak apa-apa. Bisa. Mau tanya. Yang keluar sendiri admin lagi nggak? Bisa menggunakan link tadi, bisa masuk lagi. Boleh. Link tadi. Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Kenalan enggak, Pak? Gimana? Kenalan enggak? Oke, namanya siapa ya? Langsung. Oh ya. Mbak Erlina, bukan? Erlina di Asusi. Oh, Iya. Oke. Mau tanya, Pak. Kira-kira itu apa ada permasalahan? Kan di Indonesia ini banyak ragam bahasa. Apakah ada permasalahan dalam penggunaan bahasa ketika banyak ragam bahasa itu, Pak? Soalnya kan kadang kita dalam penggunaan bahasa itu kadang membuat kalimat itu jadi rancu. Itu gimana, Pak, solusinya dalam pemilihan bahasanya itu? Dalam pemilihan bahasa, oke. Jadi begini, Mbak. Ketika kita menggunakan bahasa, itu memang kita membutuhkan dulu ya. Nah, ketika kita menggunakan bahasa, itu memang kita yang pertama kali harus kita biasakan itu adalah proses pembiasaan dulu, ya. Jadi pembiasaan dulu. Jadi saya sendiri pun ya, ketika saya menggunakan bahasa seperti ini juga butuh selalu ingat gitu ya. Butuh selalu ingat ketika kita menjelaskan begitu. Oh ya, saya harus berusaha menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, maka di situ salah satu kuncinya adalah kita harus, kalau dalam bahasa Inggrisnya kerennya itu adalah habitnya, pembiasaannya dulu, ya. Baru nanti kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang dia mungkin sesuai dengan kaidah. Karena tidak mudah loh. Dalam bahasa Indonesia itu kan berapa istilah saja yang harus kita gunakan ya. Dan berapa istilah dalam bahasa asing yang tidak bisa kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Itu juga banyak. Nah, maka kalau saya begini, ketika kita sudah biasa menggunakan bahasa itu gitu ya, bahasa itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Ya. Ada yang mengatakan bahwa lihatlah diri kita itu sebagaimana kita melihat teman-teman kita.
Kalau teman-teman kita baik, insya Allah kita juga baik kok. Gitu. Nah, maka ketika Mbak Erlina di situ bisa mencontohkan penggunaan bahasa yang baik, ya, itu orang-orang akan tertarik begitu. Orang akan tertarik, ternyata Mbak Erlina itu pinter ya menggunakan bahasa yang ini. Aku juga pengen belajar lah gitu. Nah, maka salah satu kuncinya ada di situ, Mbak. Kalau memang menjadi itu. Nah, urgensi saat ini adalah bahasa Indonesia bukan menjadi bahasa yang keren. Itu. Jadi dalam mindset orang itu, contoh ya, kata yuk saja sekarang sudah diganti menjadi apa? Kui gitu ya. Bahasanya menjadi kui. Itu kan sebenarnya bahasa Indonesia juga, tetapi dibalik gitu ya. Nah, inilah netizen itu tadi yang ikut mempopulerkan begitu ya. Nah, kalau teman-teman misalkan, wah, aku bolehlah lucu-lucuan ya menggunakan itu gitu ya. Ya, gunakan aja sesekali, enggak apa-apa. Tetapi ketika teman-teman semua berkomunikasi, itu harus terampil mengkondisikan diri. Oh, saya sekarang berada di forum resmi, maka saya akan menggunakan kemampuan saya berbahasa resmi itu tadi. Gitu. Ketika saya berdiri harus berada dengan teman-teman, ya gunakan saja bahasa yang mudah dipahami begitu. Karena kalau orang yang sudah jeli terkait dengan bahasa, temannya ngomong apapun itu pasti di stop gitu ya. Bukan itu, gitu ya. Yang benar ini, ya. Kemudian misalkan kata apa ya? Contoh ketika kita komunikasi itu ya. Jadi kalau orang yang jeli terkait dengan bahasa, dia akan, Mbak, istilahnya bukan pakai itu gitu ya. Misalkan kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Atau yang kami hormati para bapak-bapak, para ibu-ibu. Nah, kalau sudah para, maka tidak perlu menggunakan bapak-bapak. Cukup para bapak dan para ibu gitu. Maka kan jadi namanya adalah ekonomi bahasa. Ekonomi bahasa itu adalah kita menggunakan bahasa yang tidak efektif gitu ya. Bahasa yang tidak efektif. Dan kalian itu kalau ketemu dengan seorang profesor, contohlah, misalkan kita ketemu dengan Prof. Jafar ya. Prof. Jafar itu tidak terlalu banyak bicara. Ya, tidak terlalu banyak bicara. Tetapi ketika beliau berbicara satu kali gitu ya, itu teman-teman benar-benar harus mencerna. Ya. Harus mencerna. Oh, kalimatnya itu benar-benar kalimat yang difikirkan gitu. Ya. Nah, kayak teman-teman coba ketika teman-teman mencoba menjelaskan di depan kelas, berapa kata yang masih muncul kata kemudian banyak apa, nah itu masih muncul jeda-jeda itu tadi. Wah, mengolah kata jeda itu tadi sulitnya sudah luar biasa loh itu. Ya, belum kita berbicara terkait dengan penggunaan bahasa. Nah, urgensinya adalah kalau saya Mbak Erlina ya, saat ini kita harus menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, bahasa kita sendiri. Karena apa? Ya, itu adalah bahasa yang membesarkan kita. Bahasa ibu kita itu bahasa Indonesia. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya bahasa ibu tiri gitu ya. Bahasa ibu tiri itu adalah bahasa Inggris itu bahasa ibu tiri. Jadi bukan bahasa ibu kita. Gitu ya. Walaupun teman-teman semua juga punya bahasa asing ya. Bahasa apa? Misalkan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa itu juga nggak masalah. Karena konsepnya adalah gunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian lestarikan bahasa daerah dan juga kuasai bahasa asing. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu memang harus benar-benar dikuasai. Itu Mbak Erlina, butuh penjelasan lebih lanjut? Ya, itu Pak, misal ada kata untuk sementara waktu dan untuk beberapa waktu. Nah, itu kadang bingung Pak kalau milih kayak gitu. Sementara waktu dan beberapa waktu. Untuk beberapa waktu ya itu. Agar kita bisa membedakan yang tepat mana dan yang tepat itu gimana, Pak? Oke. Kalau beberapa waktu itu maknanya apa?
Ya, beberapa itu kan berarti ada beberapa. Ada beberapa keterangan. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jadi ada perincian di sana. Ya. Tapi kalau untuk sementara waktu, ya, sementara waktu itu adalah waktu yang digunakan sebagai waktu yang dari waktu yang digunakan sebagai pengganti waktu yang seharusnya. Ya. Misal, mahasiswaku semuanya, sementara waktu perkuliahan pendidikan bahasa Indonesia akan kita laksanakan melalui daring, gitu kan. Nah, itu jadi untuk sementara. Jadi mungkin biasanya di akhir akan ada penjelasan tambahan bahwa sementara waktu di situ sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, ya. Tetapi kalau di situ teman-teman semua mau menjelaskan di beberapa waktu, maka kita penjelasannya adalah teman-teman semua perkuliahan daring bahasa Indonesia akan dilaksanakan di beberapa waktu. 1, jam sekian sampai jam sekian. Yang kedua, dari jam sekian sampai jam sekian. Yang ketiga, dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu beberapa waktu. Begitu, Mbak. Jadi bedanya ada perincian dan juga ada 1 itu tadi, sementara waktu itu tadi. Begitu. Ya, Pak. Ya, gitu ya Mbak Erlina ya. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Silahkan. Tidak ada? Cukup, teman-teman? Ya, Pak. Ya, oke. Cukup, Pak. Ya, oke. Jadi sementara itu ya, teman-teman semua nanti bisa membaca materinya ulang. Nanti bisa via e-learning.ummga.ac.id. Namun nanti kalau tidak bisa, saya akan share materinya via WhatsApp aja nggak apa-apa. Ya, nanti dalam bentuk PDF, nanti bisa dibaca ulang sehingga teman-teman semua benar-benar memahami hakikat bahasa Indonesia. Begitu ya. Ya, Pak. Cukup ya. Nah, oke. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di perkuliahan daring ini. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik ya. Baiklah, itu saja dari Pak Arief. Terima kasih. Mungkin dalam saya menjelaskan masih kurang jelas atau mungkin ada beberapa hal yang belum diagno. Nanti kita bisa perdalam lagi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.